Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan 1 Lilis Adelia Johriati, 2 Alvina Nurjana, 3 Vera Nuraini, 4 saya sendiri Rea Dwi Andini. Kali ini kami akan membawakan materi tentang aturan-aturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah konsep IPS. Definisi hak dan kewajiban warga negara. A. Definisi kewajiban. Kewajiban yaitu sesuatu hal yang wajib dilakukan untuk mendapatkan wewenang atau hak kita. Dapat dikatakan bahwa kewajiban menjadi sesuatu yang harus dilakukan karena sudah mendapatkan wewenang atau hak. Sebenarnya, antara hak dan kewajiban harus dapat berjalan seirama dan satu kesatuan yang berjalan bersama. B. Definisi kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara yaitu wajib melaksanakan peran sebagai warga negara. Peran tersebut sesuai dengan kemampuan masing-masing agar kita memperoleh hak dan sebagai warga negara yang baik. Kewajiban sebagai warga negara mempunyai pengaruh yang besar terhadap berjalannya suatu negara yang baik. Definisi hak. Secara umum, hak diartikan sebagai apa-apa yang diperoleh dan adanya kebebasan dalam menggunakan secara mutlak untuk menjadi milik atau kepunyaannya. Hak dalam kewarganegaraan berarti warga negara yang berhak atau mempunyai wewenang untuk memperoleh beberapa hal, misalnya penghidupan yang layak, pelindungan hukum, jaminan keamanan, dan sebagainya. Definisi hak warga negara. Hak warga negara dapat dikatakan sebagai sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh warga negara. Sifat dari hak warga negara yaitu mutlak dan terdapat kebebasan di dalamnya. Perbedaan hak dan kewajiban yaitu hak merupakan sesuatu yang diperoleh, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atau dikerjakan. Aturan-aturan dalam kehidupan berbangsa. Sebuah aturan dalam kehidupan masyarakat bangsa disebabkan karena adanya kesadaran manusia yang memiliki kepentingan berbeda-beda untuk mencapai tujuan hidup dan kehidupannya dapat berjalan dengan tertib, maka diperlukan sebagai aturan hidup yang dinamakan norma atau kaidah sosial. Keberadaan norma atau kaidah sosial dalam suatu masyarakat amat strategis, karena dengan adanya norma atau kaidah, seseorang dapat terlindung dari upaya-upaya yang dilakukan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Norma atau kaidah merupakan ketentuan atau peraturan-peraturan yang memberikan batasan dan kebebasan kepada sesama anggota masyarakat dan bagaimana hubungan antara seseorang anggota masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya dalam pergaulan hidup bersama. Norma atau peraturan hidup ini mulai tumbuh sejak manusia mengenal hidup bermasyarakat. Pertumbuhan dan perkembangannya akan melahirkan beberapa macam norma sesuai dengan sumbernya. Secara umum, jenis-jenis norma yang berlaku di masyarakat suatu bangsa adalah sebagai berikut. Agama. Menurut Sudokno Markusumo, yang dimaksud dengan kaidah kepercayaan atau keagamaan ditunjuk kepada kehidupan beriman. Kaidah ini ditunjukkan kepada kewajiban manusia kepada Tuhan dan kepada dirinya sendiri. Sumber atau asal kaidah ini adalah ajaran-ajaran agama atau kepercayaan yang oleh pengikutnya dianggap sebagai perintah Tuhan. Sanksi dan hukuman pelanggaran norma ini adalah bersifat langsung, melainkan sanksi akan terima di akhirat nantinya. Adapun contoh penerapan agama adalah sebagai berikut. 1. Taat kepada menjalankan ibadah. 2. Menghormati orang-orang yang lebih tua. 3. Menghargai orang-orang yang lebih muda. 4. Tidak boleh berdusta. 5. Tidak boleh mencuri barang milik orang lain. 6. Larangan untuk melakukan dan membunuh. 7. Menghormati aturan umat agama. Norma kesopanan. Norma kesopanan menurut Kansil merupakan peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolong manusia. Peraturan ini ditaati sebagai pedoman mengatur tingkah laku manusia terhadap manusia yang di sekitarnya. Sanksi norma kesopanan adalah diguncingkan belaka, dikucilkan, dan di masyarakat bersangkutan dan dapat pula berupa hinaan. Contoh penerapan norma kesopanan yaitu anak muda harus hormat dan sopan terhadap orang yang lebih tua, serta berpakaian yang sopan bagi remaja putri. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah sekumpulan peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati nurani setiap manusia. Norma ini berhubungan dengan manusia sebagai makhluk individu karena menyangkut kehidupan pribadi manusia. Peraturan-peraturan hidup ini berupa bisikan kalbu atau suara hati yang diakui dan dimengerti setiap orang sebagai pedoman dalam sikap dan perbuatannya. Sumber dari norma kesusilaan adalah hati sanubari manusia itu sendiri. Sanksi norma kesusilaan ini pun lebih menekankan pada adanya penyesalan dalam diri atau batin seorang yang melakukan pelanggaran terhadap norma kesusilaan tersebut. Norma hukum. Norma hukum merupakan sekumpulan kaidah yang mengatur kehidupan manusia yang dibuat oleh lembaga resmi pemerintahan di Indonesia dan DPR dan Presiden. Sifat norma hukum ini mengatur dan memaksa, dalam arti setiap masyarakat harus tunduk pada apa yang telah digariskan dalam aturan tersebut. Sanksi norma hukum ini telah tercantum dalam pasal-pasal undang-undang. Adapun tujuan dari
Misalnya sanksi berupa hukuman itu adalah sebagai berikut. 1. Agar orang yang bersangkutan jera. 2. Mendidik, yaitu berupa memasyarakat kembali orang-orang yang melanggar hukum tersebut. Dalam pelaksanaan hukum ini, negara Republik Indonesia yang dijadikan acuan dalam pengembangan norma hukum adalah Pancasila dan Undang-Undang 1945. Pancasila berkedudukan sebagai sumber tinggi. Dengan demikian, segala bentuk norma hukum yang di bawah harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan kedua sumber hukum tersebut. Aturan-aturan dalam kehidupan bernegara. A. Penegakan hukum dan kehidupan masyarakat dan negara. Peraturan-peraturan yang disebut hukum bukan hanya mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, tapi juga mengatur hubungan manusia atau warga negara dengan negara, serta mengatur organ-organ negara dalam menjalankan pemerintahan negara. Hukum yang mengatur hubungan antar manusia atau individu yang menyangkut kepentingan pribadi, misalnya masalah jual-beli, sewa-menyewa, pembagian warisan, disebut hukum privat. Sedangkan hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan organ negara atau hubungan negara dengan perseorangan yang menyangkut kepentingan umum disebut hukum publik, misalnya masalah pencurian, pembunuhan, dan penganiayaan. Menurut Gustav Radbruch dalam Sudikno Mertokusumo tahun 1986, halaman 130, dalam menegakkan hukum ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu yang pertama, kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Yang kedua, kemanfaatan. Di samping kepastian hukum, menegakkan hukum harus memiliki manfaat bagi masyarakat. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Yang ketiga, keadilan. Hal yang lain harus diperhatikan dalam menegakkan hukum adalah keadilan, yang berarti bahwa dalam pelaksanaan hukum harus adil. Untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya, maka dibentuk beberapa lembaga aparat hukum antara lain. Yang pertama, kepolisian. Kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri. Dalam kaitannya dengan hukum, khususnya hukum acara pidana, kepolisian negara bertindak sebagai penyelidik dan penyidik. Yang kedua, kejaksaan. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi, kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Sedangkan yang dimaksud penuntutan ialah tindakan umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Yang ketiga, kehakiman. Kehakiman merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili, sedangkan hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. B. Jaminan hukum atas hak dan kewajiban warga negara. Jaminan hukum atas hak-hak warga negara yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Yang kedua, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, hak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Yang keempat, hak atas kebebasan memeluk beragama dan beribadat. Yang kelima, hak ikut serta dalam membela negara. Yang keenam, hak mendapat pengajaran. Yang ketujuh, hak dipelihara oleh negara. Berikutnya, kewajiban-kewajiban warga negara. Yang pertama, kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan. Dalam pasal 27 ayat 1 disebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua, kewajiban membela negara. Berdasarkan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, membela negara merupakan kewajiban di samping hak setiap warga negara. Apabila negara memandang perlu, setiap warga negara mau tidak mau harus ikut serta membela negara, baik terhadap gangguan dari dalam ataupun dari luar. A. Penerapan hak dan kewajiban dalam hukum. Hak dan kewajiban warga negara dalam hukum diatur dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya, bahwa setiap warga negara dan orang lain yang terikat hukum mempunyai hak dan kewajiban dalam hukum. Misalnya, yang pertama, setiap orang berhak mendapat perlakuan yang sama dalam hukum, yang berarti setiap pelaku pelanggaran atau kejahatan harus diperlakukan secara adil dan manusiawi, serta diadili dan diberikan sanksi yang tegas tanpa pilih kasih.
Yang kedua, dalam KUHP ditegaskan bahwa A. Tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seseorang atau penasehat hukum. B. Setiap orang yang diadili mempunyai hak membela diri, baik dilakukan oleh tertuduh sendiri maupun yang dilakukan oleh pembela. Demikian pula dalam kewajiban hukum, bahwa setiap warga negara mempunyai kewajiban yang sama terhadap hukum. Misalnya, yang pertama, setiap warga negara wajib mematuhi aturan hukum tanpa kecuali. Yang kedua, setiap orang yang memiliki tanah atau bangunan berkewajiban untuk membayar pajak. Yang ketiga, setiap tersangka atau terdakwa dan juga saksi wajib memberikan keterangan yang benar dan juga jelas di muka pengadilan. B. Penerapan hak dan kewajiban dalam politik. Dalam kegiatan sehari-hari, mungkin perlu melihat atau menggunakan kewajiban politik yang dimiliki. Misalnya, yang pertama, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Yang kedua, hak menyampaikan pendapat atau pikiran baik tertulis maupun lisan. Yang ketiga, hak memasuki atau menjadi anggota suatu organisasi sosial politik. Contohnya seperti P3, PDI, ataupun Golkar, dan organisasi massa seperti KNPI, AMS, HMI, Pemuda Pancasila, dan sebagainya. C. Penerapan hak dan kewajiban dalam pendidikan. Dalam bidang pendidikan, setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh pengajaran sesuai dengan bakat, minat, serta kemampuannya. Contoh, seorang siswa berhak mendapat pengajaran dari gurunya di sekolah asal telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti pelajaran. Misalnya, berpakaian rapi, berperilaku sopan, menaati peraturan atau tata tertib. D. Penerapan hak dan kewajiban atas pekerjaan. Memperoleh pekerjaan merupakan hak warga negara yang dijamin oleh hukum. Untuk terpenuhinya hak tersebut, pemerintah memberi kebebasan kepada setiap warga negara untuk memilih jenis pekerjaan baik negeri maupun swasta. Contohnya, pada bulan September atau Oktober, pemerintah membuka kesempatan kepada warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu untuk mendaftarkan diri sebagai calon pegawai negeri. E. Penerapan hak dan kewajiban beragama. Setiap penduduk mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan beragama atau berketuhanan yang Maha Esa. Misalnya, hak memilih agama atau kepercayaan yang diyakininya, hak tidak diganggu orang lain dalam menjalankan ajaran agamanya, misalnya kewajiban untuk beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya, dan kewajiban bertoleransi antar umat beragama. Secara umum, kewajiban-kewajiban warga negara dapat dibedakan atas: pertama, kewajiban terhadap Tuhan, misalnya bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, kewajiban terhadap diri sendiri, misalnya percaya pada diri sendiri, menambah ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Yang ketiga, kewajiban terhadap masyarakat atau kampung tempat tinggalnya, misalnya mencintai sesama manusia, hidup toleransi, gotong royong, dan membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, kewajiban terhadap negara, misalnya menaati dan menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku, patuh kepada pemerintah, ikut serta dalam membela negara, dan membayar pajak atau iuran lainnya. Terima kasih, cukup sekian dari kami. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.